Shalom, selamat pagi saudaraku. Tuhan itu tidak berurusan dengan kita di waktu yang lalu. 10 tahun, 8 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, kemarin. Tuhan berurusan dengan kita hari ini, saudaraku. Dia melihat bagaimana keadaan kita sekarang dan bisa menjadi apa kita nanti. Tapi kalimat ini akan saya lengkapi dengan kalimat begini. Tuhan berurusan dengan kita hari ini berarti kita harus berkeadaan tidak melukai hati Tuhan saat ini. Amin, saudaraku. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Masa lalu apa yang kita lakukan, Dia sudah mengampuni. Bahkan Dia sudah melupakannya, saudaraku. Tetapi itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kita harus menunjukkan tindakan yang konkret bahwa kita benar-benar hari ini kita hidup tidak melukai hati Tuhan. Karena banyak sekali orang yang tidak memikirkan bagaimana tentang perasaan Tuhan. Jarang, saudaraku, jarang sekali orang yang memperkarakan, mempersoalkan, memperhatikan perasaan Tuhan terhadap dirinya kalau Tuhan melihat hidupnya hari ini. Itu yang menjadi kegelisahan saya sebetulnya, karena banyak orang Kristen yang tidak memikirkan itu. Karena orang Kristen hari ini masih banyak sekali yang hanya memikirkan tentang kepentingannya sendiri, tentang perasaannya sendiri, dan Tuhan itu jadi alat saja untuk memuaskan hatinya. Loh, pastor kok ngomong begitu? Coba deh Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini. Betul gak begitu? Semua itu tentang kita, dan Tuhan itu bukan tokoh utamanya sebetulnya. Coba ya, kalau punya masalah, tokoh utamanya tetap kita. Masalah kita, perasaan kita, kepentingan kita, dan Tuhan itu hanya sebagai tambal sulam, ban serep. Itu yang membuat saya berpikir bahwa kekristenan hari ini jarang sekali ada orang yang sungguh-sungguh memperhatikan perasaan Tuhan. Tetapi dari ajaran yang saya berikan, saudaraku, setiap hari kalau Anda mengikuti renungan-renungan, potongan khotbah di YouTube ini ya, atau daily devotion, renungan malam, Anda bisa melihat bahwa yang saya bidik adalah bagaimana seseorang bisa memperkarakan, mempersoalkan perasaan Tuhan dari apa yang dia lakukan. Itu dibutuhkan pengenalan diri yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana perbuatan kita berkenan tidak di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu pada hari ini, berarti saudaraku, sekarang itu Tuhan mau kau dan saya berurusan dengan Dia dengan benar. Kesadaran ini harus dimiliki kita semua dengan sikap hormat kita kepada Tuhan. Bukan hanya sikap hormat, tetapi juga hati yang mengasihi Dia. Mestinya kalau kita sungguh-sungguh serius mau berurusan dengan Tuhan, kita berani berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Bahkan kita berjanji mau hidup dalam kesucian. Saat ini juga kita harus memeriksa adakah sikap hati kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Walaupun itu belum jadi tindakan, masih di dalam pikiran, tapi kita harus mulai koreksi. Karena kita mau benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Seperti pemazmur berkata, selidiki aku Tuhan, kenalilah aku. Apakah jalanku ini serong atau tidak? Menyimpang sedikit saja meleset, saudaraku, dan Tuhan tidak berkenan. Sebagaimana kalau kita menghormati dan mengasihi seseorang, tentu kita tidak ingin sedikit pun melukai, menyakiti hati orang itu. Demikian pula kita kepada Tuhan. Kalau kita benar mengasihi Tuhan, kita tidak mau melukai hati Tuhan. Tapi sedikit ini orang yang begini ini. Maka melalui ajaran-ajaran yang saya berikan, renungan-renungan ini, saya sedang membawa banyak orang untuk mulai menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Dan saya mengajak orang memikirkan perasaan Tuhan.
Amin, saudaraku. Tidak mudah loh, ini kebiasaannya dirubah soalnya. Dan ini butuh waktu panjang memang. Ya, karena tidak lagi memperhatikan perasaannya sendiri. Tidak lagi menghitung untung rugi, tapi melihat Tuhan dan kepentingan Tuhan dan perasaan Tuhan saja. Wah, ini beda jauh, saudaraku. Hari ini kita mau berubah yuk, saudaraku ya, pelan-pelan semua yang mendengarkan renungan ini. Jangan sampai kita terus dalam keadaan yang terbiasa, yang tidak memperhatikan perasaan Tuhan. Karena kalau nggak dibiasakan dari sekarang, nanti lama-kelamaan kita terbiasa untuk tidak bisa memperhatikan perasaan Tuhan. Spiritualitas kita buta dan tuli. Jadi bodoh, saudaraku. Seakan-akan bergereja, bertuhan, beragama, aktif, pelayanan, tetapi kita sedang diseret ombak di ombak yang menenggelamkan kita sampai kita tidak ketemu Tuhan. Wahyu 2:23 dikatakan, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Maka saudaraku, kalau kita tidak terbiasa dengan jujur memeriksa batin kita, maka kita tidak akan pernah mengenali diri kita dengan benar. Dan kita tidak akan pernah memiliki kecerdasan rohani untuk mengenali diri dengan benar. Mungkin setan pinter, hari ini kau masih terikat dengan A, B, C, D. Kemudian kau berjuang untuk tahu, Tuhan aku mau ini. Dari renungan ini misalnya pagi ini, Anda sadar dan Anda bertobat. Anda mau hidup kudus. Tapi ikatan itu kan tidak langsung sekonyong-konyong lepas, saudara. Betul kan? Butuh proses. Butuh perjuangan, butuh Roh Kudus, butuh tekad, butuh respon, butuh waktu. Jatuh bangunmu itu, iblis gak diem. Dia tahu kau akan didakwa. Maka pada pagi hari ini saya mau ingatkan, jatuh bangunmu untuk menyenangkan hati Tuhan itu dinilai oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini kau gagal lagi, kau bangkit, saudara. Jangan pernah, ya udah deh aku gak bisa kok kelihatannya. Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perjuangkan sampai engkau permanen. Itu yang saya selalu katakan dalam diri saya. Saya pun juga berjuang, saudaraku. Jadi kerelaanmu, sukacitamu untuk engkau hidup lebih baik di hadapan Tuhan, itu indah. Itu nilaimu di mata Allah. Ingat loh ya, Tuhan tidak memaksa seseorang untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Tidak memaksa. Tetapi untuk orang bisa menyadari dirinya harus dikoreksi sendiri. Dengan kesadaran kedewasaan itu bernilai di mata Allah. Amin, saudaraku. Maka hari ini kau berjuang saja. Kau nilai dirimu, kau koreksi dirimu. Dan itu membahagiakan hati Tuhan sudah. Apalagi kalau kau berjuang jatuh bangun, tetesan air matamu, kadang kau berteriak dengan frustasimu, Tuhan aku jatuh lagi, aku gagal, ampuni aku. Dia mendekapmu loh, saudaraku. Dia senang dengan perjuanganmu itu. Amin. Tapi kalau hari ini kau membuang kebenaran ini dan kau menyapihnya dan kau berkata, bodoh amat, kau sedang menghujat roh. Artinya apa? Kau tidak lagi mampu menerima pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu. Renungan ini jelas, ayo hidup baik, hidup lebih benar, senangin hati Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kalau kau tidak berjuang, tidak ada keinginan untuk hal itu, cek lagi kerohanian. Sayang, saudaraku, kau hidup hari ini kalau kau buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya, amin, saudaraku. Kalau seseorang sudah tidak mampu lagi melihat orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia pasti juga tidak mampu melihat dirinya dengan benar. Kalau kau lihat dirimu memang tidak benar, kau harus segera beberes. Maka kita harus punya hati yang bersih, sikap hati yang benar, mulut yang bersih, pikiran yang bersih, tindakan yang bersih, yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap langkah hidup kita itu jadi melodi indah.
Kalau orang main piano itu, setiap gerak-gerik hati, pikiran, ucapan, tindakan itu seperti satu tuts yang kita mainkan di hadapan Allah. Dan ketika satu hari dari pagi sampai malam kita mau tidur, itu jadi sebuah lagu indah hari itu untuk Tuhan. Jadi melodi indah. Not-not itu jadi sebuah nada indah untuk kesenangan Bapa. Amin, saudaraku. Disitulah kita sedang menyengat hati Tuhan dengan kesucian hidup kita. Hari ini hari Minggu, saudaraku. Setiap hari Minggu saya selalu ingatkan ini. Jangan lupa ke gereja. Orang benar, orang yang mau hidup intim dengan Tuhan, pasti ke gereja. Pasti punya gereja lokal. Dan dia bertumbuh di gereja lokalnya. Dukung gembalamu, dukung program-program gerejamu. Dan bertumbuhlah di sana, berbuahlah dan jadilah berkat. Selamat hari Minggu, selamat melayani dan Tuhan memberkati.